Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babu jawazi qaulil marid ana waja'un aw syadidul waja'i. Bab bolehnya ucapan seseorang yang sedang sakit, dia mengucapkan ana waja'un, saya sakit, atau saya sedang sakit yang sangat gitu ya, sedang sakit yang berat. Atau ucapan mau'ukun, ya, mau'uk ini demam, dan ucapan wara'asah, aduh kepalaku, dan lain sebagainya. Maka ucapan-ucapan ini tidak mengapa selama di dalamnya tidak ada bentuk tasakhut, ya, tidak ada bentuk benci kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seseorang yang sedang sakit mengucapkan itu kalau memang bukan konteksnya bukan membenci takdir, ya. Karena kalau membenci takdir maka hal itu tidak boleh. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu talqinil muhtadar la ilaha illallah. Bab mentalkinkan al-muhtadar kepada orang yang sedang dihadiri. Artinya orang sedang dihadiri oleh malaikat gitu ya, sedang dihadiri oleh malaikat pencabut nyawa. Artinya orang sedang sakaratul maut, maka anjurannya ditalkinkan ucapan kalimat la ilaha illallah. Taib. Al-muhtadar, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, walladzi hadaratil malaikatu liqabdi ruhihi. Apa itu muhtadar? Muhtadar adalah orang yang dihadiri oleh malaikat untuk mencabut ruhnya. Jadi seseorang yang sedang sakaratul maut juga diibaratkan orang yang muhtadar namanya, ya. Jadi kalau kita melihat dalam ungkapan bahasa Arab, muhtadar artinya orang yang dihadiri, maksudnya dihadiri oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Jadi sedang sakaratul maut, ya, sedang sakaratul maut. Taib. Assalamualaikum. Kemudian setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dua hadis, ya, dalam bab ini. Al hadisul awal, hadis yang pertama, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terbukti akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan ya sanad sahihnya sanadnya sahih ya. Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih. Dan ini hadis yang sahih ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Baik, kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin mengatakan, qala al-mu'allif an-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin babu talqinil muhtadhar la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Utsaimin, berkata penulis yaitu Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan babu talqinil muhtadhar. Bab mentalkinkan kepada orang yang dihadiri, artinya dihadiri oleh malaikat mencabut nyawanya kalimat la ilaha illallah. Al-muhtadhar tadi kita sebutkan ya. Muhtadhar adalah alladzi hadaratil malaikatu liqabdi ruhihi. Muhtadhar itu adalah orang yang dihadiri oleh malaikat untuk dicabut nyawanya atau mencabut nyawanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa qad wakkala bil insani malaikatan yahfadunahu fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ya taukil, tugas ya kepada para malaikat untuk menjaga manusia baik dalam kondisi hidup mereka ataupun kondisi mati mereka. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya, jadi manusia ini mempunyai penjaga yang senantiasa ada dari kalangan malaikatnya, baik di depannya, dari belakangnya, menjaga mereka min amrillah, dari urusan-urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, kepada kalian kematian, maka tawaffathu rusuluna, maka diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat. Tentunya malaikat senantiasa ya menjaga manusia atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, atas perintah dari Allah, baik semasa hidupnya manusia dicatat amalan-amalannya ya, ketika matinya atau setelahnya. Taib. Maka di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza tadara al-insanu wa alimna annahu fin nazai wa annahu mayyitun fa innana nulakinuhu. Maka apabila datang kepada seseorang dan kita tahu dia sedang kondisi naza ini sedang kondisi susah, sulit, ada sakaratul maut, fa innana nulakinuhu, maka kita mentalkinkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Ya, ini bahkan Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah oleh kalian orang-orang yang mati di antara kalian, hendak mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ini perintah dari Rasulullah. Kepada siapa? Kepada kita yang masih hidup. Jadi kalau ada yang mau meninggal tong diantep gitu ya. Jangan dibiarkan, justru kita talkin dia. Kita upayakan dia untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kemudian dia terdorong dengan ucapan talkinan kita, ucapan la ilaha illallah, dan dia itu akhir kalimat dia, maka Rasul menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tentunya tidak semudah itu seseorang mengucapkan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Ya, kecuali dia memang semasa hidupnya orang yang betul-betul bertauhid, orang yang betul-betul menjaga kalimat la ilaha illallah dengan tidak membatalkannya,
Artinya dia bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia pun menjaga kalimat itu dengan tidak membatalkan kalimat itu. Ya, dengan tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah. Taib. Maka tentunya ucapan kalimat la ilaha illallah ini karomah. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengucapkannya. Apalagi dia mampu mengucapkannya di akhir dia ketika kalimat la ilaha illallah. Ini kemuliaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang semasa hidupnya dia menjaga kalimat la ilaha illallah, dia beramal dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ya. Fid dunya wal akhirah, di dunianya ataupun di akhiratnya. Di dunianya Allah akan berikan kepadanya ucapan kokoh. Kalimat apa ucapan kokoh ini? Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Maka tentunya Allah yang pertama akan memberikan kepada orang yang bertauhid, mengokohkan ucapannya dengan kalimat tauhid ini kepada yang bertauhid sama-sama hidupnya, menjaga kalimat itu. Dan selain itu juga apa? Kita perlu ya membantu saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita, ya, apa siapapun saudara kita yang ada di rumah kita sedang sakaratul maut, maka yang pertama yang paling bisa kita bantu dia adalah dengan apa? Dengan mentalkinkan, waalaikumsalam, dengan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan tentunya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang ketika mentalkinkan, apalagi yang meninggal itu adalah orang yang muslim, maka dengan kalimat birrifqi, fayulaqqinuhu birrifqin, maka hendaklah dia mentalkinkannya dengan kalimat lembut, dengan ucapan lembut. Dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, la yaqul qul la ilaha illallah. Jangan kamu ucapkan kepada dia, "Hei, ucapkan la ilaha illallah." Nyebut-nyebut misalkan ya. Prak ucapkan la ilaha illallah, apalagi ada sedikit nada bentakan dari kita. Apalagi kita memerintah, "Hei, ucapkan la ilaha illallah," sok nyebut-nyebut. Liannahu rubbama idza qala lahu qul la ilaha illallah wa huwa fi tilkal hal qad daqa sadruhu wa qad daqat alaihi dunya. Karena apa? Karena apabila diucapkan kepadanya, "Hei, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah." Apalagi dengan sedikit tegas gitu ya kita ucapkannya, sok nyebut-nyebut ucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam kondisi seperti itu, ada sakaratul maut. Dalam kondisi dia wallahu alam seperti apa? Naudzubillah. Karena kita belum pernah, ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, qad daqa sadruhu, mungkin kondisinya sedang sempit dadanya ketika itu. Mungkin sedang campur aduk, apalagi ada orang datang menjenguknya, takziah, kemudian mengucapkan dengan ucapan tegas, misalkan, "Prak ucapkan ku anjeun." "Hei, ucapkan." Bari kita kemudian nada tegas, nada keras. Ini tidak boleh seperti itu. Tapi justru kalau bisa apa? Kita mengucapkannya dengan kalimat yang lembut. Bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Ya, bisikan di telinganya. Rubbama idza qila lahu qul la ilaha illallah fayaqulu la li'annaka la tatasawwar daiku sadri fi hadhihi sa'ati illa idza kunta fi hadhil halah. Mungkin bisa jadi ketika kita ucapkan kepada dia, "Prak ucapkan, katakan olehmu la ilaha illallah." Mungkin dia akan mengucapkan, "La, saya tidak mau." Bisa jadi. Kenapa? Li'annaka la tatasawwaru daiku sadri fi hadhihi sa'ati. Karena kamu tidak bisa membayangkan bagaimana sempitnya dada orang yang sedang sakaratul maut dalam kondisi ini, illa idza kunta fi hadhil halah, kecuali kamu sudah merasakan kondisi ini. Artinya kondisi itu kondisi wallahu alam, kondisinya seperti apa, gitu ya. Maka perlu untuk kita apa? Mengucapkan kalimat, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah dengan apa? Dengan ucapan yang lembut. Nas'alullah an yasrah sudurana wa iyyakum min liqaihi. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada dada-dada kita dan juga kalian ketika kita bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fatudzakkirullah indahu, ingatkanlah kalimat Allah di sisinya, ucapkan olehmu la ilaha illallah, gitu ya, sampai dia mendengar suara kalimat itu. Farubbama yamunullahu alaihi wa yastahdiru annaka tulakinuhu, maka bisa jadi mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kenikmatan kepadanya
sehingga dia mampu menuntun mengucap lisannya kalimat la ilaha illallah. Apabila dia mengucapkan kalimat itu dan ternyata itu akhir ucapannya dia di dunia, maka dia masuk surga. Karena Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang terbukti akhir kalamnya, akhir ucapannya dia di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan qala ahlul ilmi fa idza qala la ilaha illallah falyaskut wa la yulakinuhu wa la yaqul syai'an. Kata sebagian ahlul ilmi, apabila si mayit ini sudah mengucapkan la ilaha illallah karena ditalkinkan oleh kita, maka hendaklah kita diam. Jangan mentalkinkan lagi, cukup dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup itu. Kalau bisa kita diam, jangan mentalkinkan lagi, jangan mengatakan apapun kepada dia. Mudah-mudahan itu akhir ucapannya gitu. Ya, mudah-mudahan itu akhir ucapannya. Tapi apa kata Syekh, fa in ada wa huwa nafsuhu wa tahaddatsu bi syai'in mithlu qala uskuni a'tuni ma'an aw takallama bi syai'in akhar falyu'id talqina. Tapi kalau dia mengucapkan ucapan lain lagi, misalkan mengatakan berikan saya minum, ya saya haus, atau dia berbicara dengan sesuatu pembicaraan yang lain, maka kalau bisa falyu'idil talqin, ulangi lagi talqinnya. Ya, ucapan lagi kepadanya sampai didengar oleh telinganya kalimat la ilaha illallah. Ini kalau kondisinya dia orang muslim. Jadi talqinkan kalimat la ilaha illallah dengan lembut. Kalau bisa bisikan di telinga, ya. Jangan kemudian kita goying-goying, nyebut misalkan ya kalimat la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Justru kita dengan dengan lembut lah ya. Tidak dengan cara keras. Ya, mudah-mudahan dengan itu justru yang ditalkinkan dia akan mengikuti dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beda kalau orang kafir. Kata Syekh, walakin idza kana al-insanu wal iyadu billah kafirun murtaddan fa hadza rubbama naqulu lahu bil amri. Beda kalau yang mau matinya ini orang kafir, ya, boleh enggak kita mentalkinkan kepada orang kafir kalimat la ilaha illallah? Hah? Boleh enggak? Atau antap bae da kafir ieu mah gitu. Tetap ucapkan la ilaha illallah, apalagi orang kafirnya kerabat kita. Ya, orang kafirnya kerabat kita. Sebagaimana Abu Thalib masih kafir, datang kepada dia Rasulullah, ucapkan olehmu wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, kalau yang meninggalnya apalagi dia kerabat dan dia masih kafir, ucapkan dengan tegas kepada dia, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalau bisa dia sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana Rasul terus mengucapkan kepada Abu Thalib, ya am, wahai paman, kul kalimatan kul kalimat la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, kata Abu Thalib, kata Rasulullah, katakanlah olehmu kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan menolongmu nanti di hadapan Allah. Di sisinya ada Abu Jahal ketika itu dengan teman-teman Abu Jahal. Kata Abu Jahal, la taqul ya Abu Thalib, jangan kau ucapkan la ilaha illallah ya Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib, agama bapakmu? Tapi kemudian apa? Rasul mengulanginya lagi, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah wahai pamanku, karena kalimat itu saya akan menolongmu nanti di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal mengulanginya lagi, jangan kau ucapkan itu. Diulangi lagi oleh Rasul yang ketiga kalinya. Tapi kemudian apa? Abu Jahal mengatakan jangan kau ucapkan itu ya Rasul, ya Abu Thalib. Maka Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul bagaimana berupaya untuk supaya Abu Thalib ini mendapat hidayah. Bukan hanya sekali, tapi ucapkan lagi. Kalau bisa dengan sedikit memaksa agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah. Hidayah itu milik Allah saja. Adapun hidayah yang dimiliki oleh Rasul adalah hidayatul bayan, hanya menjelaskan, hanya menunjukkan. Kita itu pun hanya menjelaskan saja, nih jalan surga, nih jalan neraka, ini ayatnya, ini hadisnya. Itu saja. Bagaimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah ketika Rasul ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta.
Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena Abu Thalib ini adalah orang paman Rasul yang dicintai oleh Rasulullah. Begitu pula Abu Thalib sebagai paman mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 pamannya Rasul, Abbas, ya, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Hamzah sama Abbas ini masuk Islam, meninggal di atas keislaman, ya, menjadi penghuni surga. Adapun Abu Lahab sama Abu Thalib, dua-duanya paman Rasul, tapi neraka dua-duanya. Yang Abu Lahab pamannya dan benci kepada Rasul, yang Abu Thalib pamannya dan cinta kepada Rasulullah. Bagaimana ya kisahnya kita melihat Abu Thalib menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umur beliau 8 tahun sampai Abu Thalib wafat gitu ya. Itu menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan apa? Agar Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Beda dengan Abu Lahab yang kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka 2 tangan Abu Lahab. Ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ke lembah yang namanya Batha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Mekah. Dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabahakum, datang musuh. Akhirnya mengumpul mereka. Ketika mereka mengumpul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku katakan kepada kalian bahwa saya musuh datang kepada kalian, apa kalian akan mempercayaiku? Betul. Kami akan mempercayaimu, karena orang-orang Mekah ketika itu tidak ada sedikit pun yang mengenal Rasul ini pendusta. Rasul ini dikatakan sebagai seorang yang apa? Yang amin, orang yang jujur, ya, dapat dipercaya, karena tidak sedikit pun pernah dikenal berdusta dalam berucap. Sehingga orang-orang musyrikin Mekah pun mereka datang ke Mekah, ke lembah itu ketika itu. Kemudian Rasul mengatakan, kalau aku kabarkan kepada kalian akan datang musuh di balik di balik gunung ini, kalian akan percaya kepadaku? Kata orang-orang musyrikin, "Naam, kami akan percaya kepadamu karena kamu tidak berdusta." Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Hal jama'atana li hadza, apakah kamu mengumpulkan kami karena ini, gitu ya? Apakah kamu mengumpulkan kami di lembah ini karena dakwahmu? Karena ketika itu Rasul mengatakan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasul menyampaikan dakwah tauhid kepada siapa? Orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Hal jama'atana li hadza, apakah kau kumpulkan kami karena ini, urusan ini? Kemudian turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Taib. Jadi di sini ada anjuran, ya. Ada anjuran ketika yang meninggal orang kafir pun kita berikan talqin kepada dia. Mudah-mudahan itu sebagai apa? Sebagai jalan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Bisa jadi kan ketika Allah menghendaki itu. Kalau itu terjadi, maka tentunya ini anugerah, ya. Dan tentunya kita telah membantu dia untuk mendapatkan hidayah. Sedangkan apa kata Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi jangan kemudian kita, ya, jangan khawatir atas pertolongan Allah selama kita akan membantu saudara kita yang lainnya dalam hal apapun bantuannya. Ya, wa tu'inu rajulu fi dabatihi fatarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Seseorang mengangkatkan barangnya kepada kendaraannya, itu pun pertolongan, itu pun sedekah kata Rasulullah. Tapi pertolongan di dalam menyampaikan pemikiran, pertolongan di dalam menyampaikan gagasan yang baik atau tenaga atau apapun yang bisa kita lakukan, ini bentuk apa? Bentuk pertolongan. Maka ingat balasannya apa kata Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, berarti apa? Tolonglah hamba yang lainnya. Ya, tolonglah hamba yang lainnya.
Bahkan ini sebagaimana pepatah mengatakan innallaha yu'amilul ibad yu'amilu al-ibad kama amala bihil ibad. Sesungguhnya Allah akan memperlakukan hambanya ya sebagaimana hamba tersebut memperlakukan hamba yang lainnya. Jadi kalau kita pingin dibaiki oleh Allah, maka kita perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Kalau kita pingin ditutup aib kita oleh Allah, maka tutup aib orang lain oleh kita. Karena kata Rasul, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aib dia dunia dan akhiratnya. Jadi apa? Perhatikan apa itu? Fana menulis apa tuh? Perhatikan, nggak mau ngobrol lagi. Perhatikan. Jadi apa? Innallaha sayu'amilul ibad bima fa'ala bihil ibad. Sesungguhnya Allah akan Fana, ngapain kamu? Perhatikan aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan hamba yang lainnya. Ya, jadi kalau kita ingin dibaiki sama Allah, maka baikilah hambanya. Kita ingin dimudahkan oleh Allah urusan kita, maka berikanlah urusan kemudahan bagi hamba yang lainnya. Kita ingin ditutup aib kita oleh Allah, berarti apa? Tutup aib saudara yang lainnya. Kita ingin disayangi oleh Allah, berarti kita harus menyayangi hamba yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dari kalangan hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau kita menginginkan rahmat Allah tapi kita menutup rahmat itu kepada manusia yang lainnya, gitu ya. Kita ingin disayang sama Allah tapi kita nggak menyayangi manusia. Jangankan manusia, makhluk apapun itu. Sampai kita pernah mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang, padahal dia dikenal sebagai pezina gitu ya, ke dalam surga karena dia memberikan apa? Memberikan anjing minum. Karena ada rahmat dalam dirinya, ada kasih sayang dalam dirinya kepada siapa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada orang beriman. Ya, kepada manusia, makhluk hidup. Ya, ketika kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, apalagi kepada manusia itu adalah orang muslim. Manusia itu adalah orang mukmin. Maka tentunya perlu untuk kita perhatikan ini ya. Kadang-kadang kita mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan rezeki yang banyak dari Allah hanya mengandalkan tenaga kita, usaha kita, hanya mengandalkan jerih payah kita tanpa kita memperhatikan sebab yang sebetulnya ini lebih besar. Sebab ini apa itu? Perbaiki hubungan kita dengan saudara yang lainnya. Ya, ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Ketika kita ingin disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang lain. Ya, taib. Waman yasara la mu'sirin yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang diberikan kesulitan, yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kepadanya kemudahan dunianya dan akhiratnya. Hampir banyak yang kemudian apa? Ketika kita memperhatikan habul minanas kita, hubungan kita dengan manusia yang lainnya, maka ketahuilah Allah akan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Baik, kemudian itu hadis yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah oleh kalian mautakum, orang-orang yang mau mati di antara kalian. Kalimat apa? La ilaha illallah. Maka di sini ada perintah ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita untuk mentalkin mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah di telinganya orang yang sedang sakaratul maut, orang yang sedang didatangi kematian.
Agar apa? Agar diharapkan orang tersebut mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Likulli bab miftahun. Wa miftahul jannati la ilaha illallah. Setiap pintu itu ada kuncinya. Dan kunci ya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Man ata bimiftahin ya walahu asnanun yuftah lahu, barang siapa yang datang membawa kunci dan kunci itu ada geriginya, maka akan dibuka pintunya. Ini kata Abdullah bin Munabbih ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala. Barang siapa yang membawa kunci kalimat la ilaha illallah dan dia membawa kunci itu dengan gerigi-geriginya. Jadi kita lihat setiap kunci ada apa? Ada geriginya. Barang siapa yang dia membawa kunci itu tetapi dia kuncinya tidak bergerigi, maka tidak akan terbuka pintunya. Ya, wa asnanuhu syurutuha. Dan asnan, gigi daripada kalimat la ilaha illallah adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ada yang masih ingat syarat-syarat la ilaha illallah? Apa saja? Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, sidkun, mahabbah, ikhlas, kufur bitagut, ya, ilmun yakinun wasidku kama mahabbatin wal inqiyadu wa qabulillah wa zida thaminuha, dan ditambah yang ke-8-nya adalah kufur kepada tagut. Jadi harus berilmu. Enggak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Dia mengilmui kalimat itu. Apa dalilnya mengilmui kalimat la ilaha illallah? Allah berfirman, fa'lam, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus kita ilmui kalimat itu. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin ketika diucapkan kepada mereka wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dari mana tuh orang itu? Dan apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang-orang musyrikin ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan itu. Kenapa? Kata mereka, apakah kami harus meninggalkan a'inna la tariku alihatina? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Li syairin majnun, karena untuk penyair yang gila. Dalam ayat lainnya, ajala alihatina ilahan wahida, apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Dari mana Ahmad Azam? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami yang banyak ini menjadi sesembahan yang satu? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau? Ikram, kenapa mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukan itu. Ahmad, kenapa mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka tahu ilmunya. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti apa? Harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi kata mereka, aja'ala alihatina ilahan wahida, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami ini hanya untuk sesembahan yang satu, yaitu Allah? Inna hadzal syai'un ujab, kata mereka. Ini sangat mengherankan. Kami tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kenapa konsekuensinya? Karena kalau kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus meninggalkan Lata, Manna, Uzza, Hubal, patung-patung yang lainnya. Maka mereka tahu ilmu kalimat la ilaha illallah ini hanya bukan di lisan saja. Nggak bisa sekarang di lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi besok ke dukun, tapi besok minta-minta ke kuburan. Nggak bisa seperti itu. Berarti harus apa? Harus diilmui kalimat ini, bukan hanya di lisan saja. Maka barang siapa yang membawa kunci dan dia membawa kunci yang bergerigi, dan gerigi ini termasuk syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka ini penting apa? Untuk kita memperdalami kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena salah satu efek daripada kalimat la ilaha illallah, mempelajarinya,
Bukan hanya mengamalkan bukan hanya, memang harus diamalkan, diucapkan kita. Kita harus diucapkan dengan lisan kita la ilaha illallah, diyakini dengan hati kalimat tersebut betul-betul benar. Kemudian apa? Dilakukan dengan anggota badan, dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari sesuatu yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah ini. Nggak bisa sekarang kalimat la ilaha illallah tapi di sisi lain percaya ada orang yang tahu ilmu gaib. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Di sisi lain dia percaya, mengucapkan yakin la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Artinya betul-betul Allah lah yang maha hak untuk disembah, diibadahi, dan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Tapi di sisi lain dia yakin ada selain Allah tahu ilmu gaib. Padahal Allah berfirman, wa indahum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan dialah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ilmu gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali dia yaitu Allah. Artinya ilmu, kita harus berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ilmu, yakinun, harus yakin. Ya, man qala la ilaha illallah muqinu fi qalbihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakin, ya, mustaiqinan biha qalbuhu, dia meyakini hatinya dengan kalimat itu, yakin, betul yakin bahwasanya Allah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah, diibadahi, satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita minta. Karena ibadah ini bukan ruku sujud saja, ibadah ini bukan itu saja, meminta ibadah, menyandarkan urusan itu juga ibadah. Kadang-kadang kita menyandarkan urusan, ya, kelancaran usaha kita, kelancaran dagangan kita itu kepada siapa? Kepada selain Allah. Kadang-kadang lebih kepada lebih kepada marketing mungkin, walaupun mungkin sebabnya itu. Kadang-kadang lebih kepada afiliator lah mungkin sekarang. Padahal yang paling sebab kita harus sandarkan kelancaran usaha ini siapa? Itu Allah. Apalagi kita berangkat ke pasarnya bismillah, mengucapkan meminta pertolongan kepada Allah. Betul-betul yakin yang melancarkan dagangan ini Allah, yang tidak melancarkan pun Allah. Tidak ada sedikit pun keyakinan kepada selain Allah. Apalagi ada orang-orang dulu, nggak tahu sekarang ya, makanya kenapa ada tatayur. Tatayur itu dulu orang-orang musyrikin jahiliyah. Jadi mereka membawa burung-burung mereka, kalau mereka pergi berdagang, itu burungnya dilempar ke atas. Kalau si burung terbangnya ke arah kanan berarti perjalanan aman, dagangan lancar. Tapi kalau burungnya larinya ke kiri, terbangnya ke kiri, sial ini. Maka mereka mengurungkan niatnya, besok lagi jualannya, perginya. Ini namanya tatayur. Kenapa diambil dari kalimat tatayur? Dari toyirun, tatoyaru, toyiratun. Artinya apa? Menyandarkan kesialan kepada seekor burung. Padahal kesialan milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kelancaran milik Allah, bentuk sial pun dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pergi berdagang, di tengah jalan lihat orang pincang atau lolong gitu. Aduh sial, dia ninggalin lolong, pantesan tepayu usaha teh, ya, karena ninggalin lolong. Apa kaitannya antara orang yang lolong dengan ketidaklancaran usaha? Kemudian ketika dia pergi berjalan, berdagang, naik mobil, ngageleng ucing. Aduh sial, iya mah dagang mau bener ya, ngageleng ucing. Padahal apa kaitannya? Tidak ada kaitannya. Ini bentuk tasaum, ya, bentuk menyandarkan kesialan kepada selain Allah, ini tidak boleh. Ya. Baik, perhatikan. Jadi ada ada 8 ya syarat-syarat la ilaha illallah yang perlu kita perdalami kalimat itu, ya. Ilmun yakinun wa sidquka ma'a mahabbatin, ilmu yakin, sidqin, jujur dengan kalimat itu. Betul-betul dia mengucapkan la ilaha illallah, jujur dia mengucapkannya. Artinya jujur, dia tidak meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi. Betul-betul hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Ya, dia jujur dalam lisannya, jujur dalam pengucapan lisan itu. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur dari hatinya.
Dia kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di sisi lain dia yakin ada yang memberikan kelancaran dan kesempitan usaha selain Allah, dia nggak jujur. Ya, dia nggak jujur dalam ucapannya itu. Maka harus jujur. Dan juga mahabbah, harus mencintai, harus mengilmui, harus qabul, menerima apapun yang menjadi syarat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ada ketentuan yang Allah berikan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti ada aturan Allah yang harus dia qabul. Harus inqiyad, harus tunduk dia. Ya. Dia harus tunduk dan qabul, menerima aturan Allah, lebih yakin aturan Allah lebih benar, hukum Allah lebih baik dibanding hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Walaupun kita di negeri yang tidak bisa berhukum dengan hukum Allah, tapi tetap hukum Allah lebih utama, lebih baik, gitu ya. Taib. Kenapa kita tidak berhukum dengan hukum selain Allah? Karena kita bukan pemangku kebijakan dan kekuasaan. Sudah, kita ikutin saja. Ya, kecuali kalau ke depan mungkin berubah, gitu ya, dengan Allah takdirkan perubahan, ya. Adapun sekarang ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada jiwa kecuali yang dimampuinya. Ya, jadi enggak, saya mas kampung ini orang tegakkan Islam aja, nggak bisa seperti itu. Ya. Misalkan anu bobogohan orang cepretan we gitu. Anu marabok orang naon gebugan we. Di Aceh memang ada salah satu kebijakan itu, ya, maka disebut dengan daerah istimewa itu, daerah khusus istimewa Aceh. Karena dari dulu, ya, itu dari dulu. Kita ikutin saja. Yang penting hati kita yakin hukum Allah ini lebih baik daripada hukum apapun, gitu ya. Juga yang paling penting apa? Kita harus baro'ah. Ya, zida thaminuha al-kufron. Ditambahkan yang kedelapannya kufron. Apa itu kufron? Kufur kepada togut. Kufur kepada togut ini apa? Dia membenci, mengingkari, mengkufuri sesembahan selain Allah. Dan dia mengingkari dan berlepas diri dengan orang-orang yang jelas-jelas menyembah kepada selain Allah. Jadi orang muslim itu, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak boleh dia duduk dengan orang jelas-jelas dia musyrik. Masih duduk dia berteman yang baik dengan orang yang jelas-jelas sok melakukan kesyirikan. Ini nggak boleh. Berarti tidak ada baro'ah dalam dirinya, tidak ada berlepas diri, kecuali duduknya ini karena sebuah urusan duniawi. Dia bisnis dengan dia, gitu ya, hanya murni bisnis, nggak ada yang lainnya. Tapi itu pun harus dibatasi, sebatas bisnis. Tidak boleh kita jadikan dia teman sejawat kita, teman dekat kita, apalagi tidak boleh. Karena tetap dia harus al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari pelaku syirik dan dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Harus ada. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum, ya Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di sisi lain apa kata Allah? Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tapi di sisi lain dia berkasih sayang, berlemah lembut dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Nggak mungkin. Kata Allah, nggak mungkin ada suatu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di sisi lain dia masih berkasih sayang, berlemah lembut dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak mereka sendiri, wa abnahum, walaupun anak-anak mereka sendiri, wa ikhwanahum wa ashiratahum, walaupun saudara mereka, walaupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka adalah orang-orang yang telah ditancapkan dalam hati mereka keimanan. Artinya apa? Artinya betul-betul dia mengutamakan Allah dibanding bapaknya sendiri. Karena bapaknya musuh Allah. Karena bapaknya musyrik, dia berarti memusuhi Allah. Maka ini perlu adanya baro'ah. Tapi bukan berarti, wah, bapak kita musyrik nih, ya, orang musuhan, enggak seperti itu. Bahkan kalau kita orang tua kita walaupun masih musyrik, apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'ruf, pergauli mereka di dunia secara ma'ruf, secara baik. Walaupun orang tua kita musyrik, nggak boleh kita musuhi, apalagi kita jauhi, kita tinggalkan, mereka kelaparan dan sebagainya, tidak boleh. Tetap walaupun musyrik mereka pergaulilah di dunia dengan cara yang baik. Kasih tempat yang layak, kasih makanan yang layak, pakaian yang layak.
Ya, tetapi apa? Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Tetapi apabila mereka keduanya ini memaksa kamu untuk melakukan syirik kepadaku, kata Allah, maka janganlah kalian taati keduanya. Tidak boleh mentaati orang tua, walaupun itu orang tua, kalau perintahnya berbuat syirik kepada Allah. Karena tidak boleh mentaati siapapun dia untuk berbuat dosa kepada Allah. La ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ingat itu ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Nggak boleh itu. Mau itu ustadz kita, mau guru kita, orang tua kita, orang yang kita hormati, siapapun dia, ketika memerintahkan kita berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada taat. Tidak boleh ditaatin. Baik, ini sudah adzan kayaknya nih. Yaitu ya, ini tentang apa? Tentang pentingnya pengucapan kalimat la ilaha illallah. Kita mempelajari kalimat ini, mengamalkan, mendakwahkan, ini penting. Karena seseorang yang berucap kalimat la ilaha illallah ketika wafatnya, ini karomah, ini kemuliaan, ini pemberian yang besar dari Allah, lebih besar daripada dunia dan isinya. Ya, sekarang apa yang kita punyai, dunia dan isinya, kalau akhirnya kita mengucapkan kalimat selain kalimat la ilaha illallah, ini kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan kita. Maka salah satu sebabnya apa? Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Berarti yang akan diberikan kemudahan di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik ketika sakaratul maut atau ketika di kuburannya, adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman, yutsabbitullahu alladziina amanu. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Apa ucapan yang kokoh maksudnya? Kalimat la ilaha illallah. Taib, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Pentingnya kita apa? Senantiasa mempelajari kalimat la ilaha illallah ini, ya, agar ini menjadi penyebab ya Allah selamatkan kita dunia dan akhiratnya. Tapi itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.